Ah, melihat kepala rumah sakit sudah sekarat, nenek itu mendekatkan diri ke telinganya dan membisikkan sesuatu. Apa yang terjadi denganmu kali ini? Kalimat ini membuat kepala rumah sakit teringat 10 tahun lalu. Tubuhnya, nenek itu menusuknya 2 kali dengan tongkat lalu langsung menurunkan celananya. Awalnya sang dekan tidak tahu harus berbuat apa, sampai anjing serigala berlari masuk dia menyadari apa yang sedang terjadi. Alat kejahatan kepala rumah sakit disita paksa. Saat itu juga nenek membuang tongkat, melepas kacamata, dan merobek topeng di wajahnya. Ternyata dia gadis yang dulu dibully, kini selebriti besar, Xiu Zhen. Selama bertahun-tahun, dia merencanakan balas dendam. Keesokan paginya, Lao Cui terbangun di ranjang nyonya pemilik. Dan baru saat itu, ia tahu kepala rumah sakit telah dibunuh. Ia ingin pergi ke lokasi kejadian, namun dihalangi nyonya pemilik. Tidak salah kok. Masih ada yang sebenarnya tidak mengerti. Mengapa? Jelas nyonya pemilik ingin mengatakan sesuatu, tapi sampai Lao Cui pergi, dia tetap tidak bisa mengatakannya. Ahli forensik setelah autopsi jenazah kepala rumah sakit menemukan keanehan. Meski semua tewas oleh senjata pembunuh yang sama, 2 pembunuhan sebelumnya dilakukan pelaku bertangan kanan, sedangkan kali ini pelakunya kidal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 2 pelaku. Lalu mungkinkah nyonya pemilik yang ia cintai adalah salah satu dari mereka? Hari itu, Lao Cui makan di restoran, dan berita di televisi memberinya jawaban. Ternyata, belakangan ini Xiu Zhen bermain film, memerankan nenek tua yang membalas dendam. Dan ketika Lao Cui melihat penampilan nenek tua itu, ia benar-benar terkejut. Bukankah itu nenek yang ia temui di depan toko daging hari itu? Pantas ia merasa aroma parfum nenek familiar. Ternyata ia mencium itu saat menginterogasi Xiu Zhen. Jadi, artinya Xiu Zhen adalah dalang di balik 3 kasus pembunuhan itu. Dan kemunculannya di toko daging tengah malam bukan untuk membeli daging, melainkan memberikan instruksi kepada si pembunuh, yang tak lain adalah nyonya pemilik yang sangat ia cintai. Mengapa kali ini pelakunya menjadi kidal justru semakin mudah dijelaskan. Pertama, karena nyonya pemilik toko terluka dan tak leluasa bergerak. Kedua, saat itu dia bersama saya. Jadi Xiu Zhen menyamar sebagai pembunuh, awalnya membawa direktur rumah sakit keluar, lalu langsung menghabisinya. Karena Xiu Zhen adalah kidal, arah luka pada korban kali ini pun berbeda. Namun, semua ini masih dugaan Lao Cui, ia harus menemukan bukti nyata untuk membuktikannya. Namun, saat ia kembali ke toko daging, ia baru sadar tempat itu sudah lama kosong, dan nomor telepon pemilik toko pun tak bisa dihubungi. Hal ini semakin membenarkan dugaan Lao Cui, maka ia pun kembali memanggil Xiu Zhen ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Xiu Zhen tampak tenang, karena ia tahu Lao Cui tidak punya bukti. Selama ia tidak mengakui apapun, Lao Cui tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bahkan ia bisa menuntut kantor polisi ke pengadilan dengan alasan telah berulang kali mengganggunya. Tekanan kepolisian